Jensen sedikit terkejut dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Teknik Ki melihat telah mengunci seluruh makam. Seperti yang diperkirakan, orang dalam kegelapan itu kembali bergerak, seolah sedang berencana untuk menyerang. Namun, yang menarik perhatian Jensen adalah lilin yang ada di sudut tenggara bergetar dan seperti akan padam kapan saja. Apalagi bayangan yang terbentuk karena cahaya, yang jatuh di dinding, dan sesosok tubuh samar-samar terlihat, mempertahankan postur meniup lilin. Tiup cahaya itu. Lampu tidak menyentuh emas. Anehnya bayangan di dinding bukan milik mereka berdua, juga bukan milik api hantu yang tersembunyi di dalam kegelapan, juga bukan milik Jensen. Hanya bisa dikatakan bahwa ini milik pemilik makam. Namun, Jensen tidak peduli, jika hanya hantu saja. Sihir Daoisnya tidak takut sama sekali, apalagi terdapat api yang padanya, jika api yang menuju ke sana, hantu manapun akan hancur. Gawat, lampunya sudah berubah. Saat ini, salah satu dari mereka juga menemukan ada yang tidak beres. Mereka berdua melihat ke atas dan melihat cahaya kuning muda, tidak tahu kapan itu telah berubah menjadi hijau tua. Hampir pada saat yang sama, angin gelap bertiup melalui makam utama, membuat kedua orang itu ketakutan hingga rambut mereka berdiri. Padahal tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba berangin? Bam! Bam! Suara gemuruh terdengar, dan salah satu dari mereka terkena serangan benda berat, menghantam dinding batu makam utama dan terdengar seruan. Hanya terlihat jantungnya yang tertembus, menandakan bahwa penyerangnya sangat kuat. Pria satunya baru menyadarinya dan berteriak, kemudian dia menggunakan teknik Xuan. Boom! Suara kusam lainnya terdengar, hanya terlihat teknik Xuan pria itu tidak efektif. Kepalanya ditinju dalam kegelapan dan otaknya menyembur keluar. Dalam sekejap mata, kedua orang dari gedung bulan sudah mati. Hanya tersisa Jasmine dan temannya serta satu orang lagi di makam utama, tetapi pada saat ini, sebuah suara jahat terdengar, "Tuan, setelah bersembunyi begitu lama, mungkinkah kamu ingin aku mengundang kamu keluar?" Orang yang menyerang itu menemukan Jensen. Jensen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tidak membatalkan teknik menghilangnya. Dia tahu bahwa lawan hanya menebak saja dan masih belum pasti. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang dari tadi, untuk apa dia berbasa-basi. Kalau kamu tidak keluar, maka aku akan membunuh kedua orang itu. Suara itu terdengar lagi. Dalam kegelapan, hal misterius yang telah membunuh kedua pria itu menerkam Jasmine dan Cheryl. Bam! Bam! Namun, sebelum dia mendekat, Jensen mengusir dan membuat benda itu terlempar. Setelah itu, dia bisa melihat melalui cahaya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Itu seperti manusia, tetapi tergeletak di tanah seperti serigala. Kulit dari seluruh tubuhnya berkarat, compang-camping, dan tidak ada rambut di kepalanya, tetapi ada gumpalan api hijau. Diperkirakan api hantu yang dia lihat sebelumnya adalah nyala api di atas kepalanya. Teknik pengendalian kulit manusia. Jensen telah mengetahui asal benda itu. Ini adalah semacam sihir jahat, yang juga bisa dikatakan sebagai semacam jurus pengendalian, dengan orang-orang sebagai korban dan organ sebagai fondasinya. Teknik jahat semacam ini sangat kejam untuk digunakan. Dari berbagai tempat, mereka mencari orang-orang yang lahir pada waktu yang diperlukan, mengambil limpa, paru-paru, ginjal, hati, dan jantung mereka agar sesuai dengan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, dan kemudian mendorong organ-organ internal ini ke dalam sebuah fondasi dengan teknik jahat. Setelah jurus pengendalian berhasil, maka akan terbentuk sesuatu seperti boneka manusia tetapi juga seperti monster, kejam, haus darah, dan sangat kuat dalam bertarung. Yang paling penting, teknik jahat semacam ini membutuhkan orang yang lahir pada waktu yang sesuai, jadi sering terjadi salah bunuh, tetapi tetap tidak pernah melepaskannya. Bunuh dia! Dalam kegelapan, suara dingin terdengar. SRHH! SRHH! Dia melihat orang yang seperti monster itu menghilang. Ia sangat lincah saat meliuk-liuk dan menerkam Jensen. Armor Daois dan Caka Naga. Ekspresi Jensen terlihat tenang. Kompas Feng Shui leluhur melayang keluar, dan tangannya mengibas. Dengan sekejap, boneka manusia yang datang itu membeku di udara, seolah-olah dia di luar kendali. Pedang bayangan muncul di tangan Jensen dan menebas keluar. SSSH. SSSH. Darah yang berbau amis dan busuk mengalir. Limpa, paru-paru, ginjal,
hati, dan jantung jatuh bersamaan, ini semua telah menjadi hitam, kemudian boneka manusia itu juga terpotong menjadi dua bagian. Wow! Wow! Dalam kegelapan, suara semburan darah datang, boneka manusia itu tewas dan pemiliknya terluka. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa mematahkan teknik pengendalian kulit manusia? Hanya terlihat bahwa orang ini adalah seorang wanita yang memakai jubah hitam. Wajahnya sangat pucat, memberi kesan yang menyeramkan pada orang. Kamu pasti anggota garis keturunan Buku Luban, kan? Di Huasia saat ini, Buku Luban tidak ada duanya dalam hal jurus pengendalian, ujar Jensen dengan pelan. Kamu tahu asal-usulku? Wanita berjubah hitam itu berkata, siapa kamu sebenarnya? Saat dia berbicara, dia menggumamkan sesuatu di dalam hatinya. Dia tiba-tiba membuka sebuah guci dan sejumlah besar hantu bergegas keluar. Prak! Jensen selalu tidak takut dengan hantu dan hal-hal aneh. Kompas Feng Shui leluhur bercahaya terang, dan hantu-hantu yang menuju ke arahnya menjerit, berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Kamu! Wanita berjubah hitam itu kembali tertegun. Teknik Xuan orang ini sangat kuat, sehingga dia menghancurkan altar 100 hantunya, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Karena Tuan adalah orang yang berada di jalur yang sama, aku pikir kita harus melupakan masalah hari ini. Dia mulai mundur. Itu karena kita berada di jalur yang sama, jadi kenapa lupakan saja, ujar Jensen sambil sedikit tersenyum. Tidak mudah bagi siapapun yang berasal dari Taoisme, mengapa Tuan harus mempersulit aku? Aku tidak lebih kuat dari Tuan, tidak mudah bagiku untuk berlatih. Aku berharap Tuan melepaskanku karena aku tidak memiliki tingkat praktik yang tinggi, lanjut wanita itu. Kedua orang itu juga dari Taoisme sebelumnya, tapi aku tidak melihat kamu melepaskan mereka. Kamu membunuh mereka satu persatu dengan kejam, sangat sederhana dan kasar. Jensen masih tertawa. Ekspresi wanita berjubah hitam itu membeku, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak punya pilihan selain terus memohon belas kasihan. Tuan, aku tidak memiliki dendam dengan kamu, kenapa harus repot-repot? Omong-omong, Taoisme MU juga tidak buruk, dan kamu bisa dianggap sebagai ahli Taoisme. Orang dengan pencapaian seperti ini memohon padaku, aku merasa sedikit senang. Ujar Jensen dengan pelan, wanita berjubah hitam itu sedikit senang, tetapi Jensen melanjutkan, tapi, aku tidak mungkin melepaskanmu, tidak mungkin sama sekali. Wanita berjubah hitam itu melotot. Ahli-ahli ini memang sombong dan mempermainkannya seperti cecunguk kecil. Selain itu, aku ingin mengingatkan kamu bahwa kamu adalah keturunan dari Buku Luban, dan aku adalah keturunan sihir Daois. Sebuah jarum perak muncul di tangan Jensen dan keluar dengan lambaian tangan. Sihir Daois? Kamu adalah Jensen. Ekspresi wanita berjubah hitam itu berubah drastis, dan sosoknya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut hitam dan menghindari jarum perak dalam jumlah besar Jensen. Pantas saja kamu ingin membunuhku, kita adalah musuh bebuyutan. Di makam, suaranya menyebar keluar dengan aneh. Musuh bebuyutan adalah alasan pertama dan alasan kedua adalah aku tidak suka gaya Buku Luban MU. Teknik pengendalian kulit manusia itu sepertinya dibuat dengan membunuh banyak orang. Wajah Jensen tenang dan dia berinisiatif untuk menerkam. Jarum perak tidak efektif, maka akan menggunakan api yang... Bam! Bam! Dia mendaratkan telapak tangannya di kabut hitam, dan suara berderak terdengar. Kabut hitam itu seperti menyalakan petasan, dan terus terbakar oleh kobaran api. Jensen, keturunan Buku Luban tidak akan melepaskanmu. Suara kekesalan terdengar, tetapi perlahan-lahan melemah dan akhirnya menghilang. Melihat kabut hitam lagi, kabut itu juga terbakar oleh api yang... Jensen kembali berjalan dan menggunakan sihir Daoist untuk melepaskan hantu kecil pada Jasmine dan Cheryl. Jensen, kenapa jadi kamu? Setelah Jasmine sadar, dia kaget menatap Jensen. Ia tahu jika dia bukan karena bertemu dengan Jensen, dia pasti sudah mati hari ini karena kedua orang itu. Bahkan, selama beberapa waktu ini, gurunya juga mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkan sekte terlalu jauh, lebih baik dia melakukan pengasingan selama setahun. Karena gurunya meramalkan bahwa tahun ini Harimau Putih memenangkan bintang dan keberuntungannya tidak baik. Tapi dia adalah seorang pencuri, dia tidak bisa menahan diri, pada akhirnya baru saja keluar dia sudah mendapatkan masalah. Cheryl yang berada di sampingnya juga kaget. Dia adalah murid sekte tersembunyi.
Terus terang, dia adalah seorang pembunuh, seharusnya tidak mungkin dia tertangkap. Tapi kedua orang itu pandai metafisika, jadi dia memberitahu tanpa sadar. Tanpa diduga, dia akhirnya diselamatkan oleh Jensen. Ini adalah kedua kalinya. Apa kalian baik-baik saja? Jensen menatap keduanya dan bertanya. Tidak apa-apa, malah kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ujar Jasmine dengan senang. Jensen menggelengkan kepalanya, ceritanya sangat panjang, jika menceritakannya semua maka mungkin akan sampai pagi. Dia tiba-tiba memikirkan takdir buruk Jasmine. Awalnya, dia sebenarnya akan mati, tetapi dia bertemu dengannya. Mungkinkah dia adalah kunci untuk menghancurkan takdir buruknya? Seperti kali ini, jika bukan karena orang-orang Gedung Bulan yang ikut campur dan menjebaknya dengan menggunakan hantu, Jensen tidak akan mendatanginya sama sekali, dan tidak mungkin bisa menyelamatkan Jasmine dari takdir buruknya. Hanya bisa dikatakan, ini semua telah ditakdirkan. Ya sudah, kalian tunggu di sini bentar, aku akan segera kembali setelah melihat sebentar. Jensen melihat ke arah peti mati. Jensen, kenapa kita tidak pergi saja? Makam ini sedikit aneh. Wajah Jasmine sedikit memucat. Dia adalah dewa pencuri, dan dia sering datang ke tempat-tempat seperti ini, tetapi tempat ini benar-benar membuatnya tidak nyaman. Cheryl juga percaya dengan firasatnya. Kalian telah digantung oleh hantu kecil, sehingga energi positif kalian telah ditekan, dan makam adalah tempat yang berisi energi jahat. Tentu saja, kalian akan merasa tidak nyaman, kalau takut, maka naiklah dan tunggu aku. Jensen berbalik dan berkata. Tidak usah saja, aku akan menunggu di sini. Jasmine menggelengkan kepalanya, meski tidak ada yang aneh di atas, dia merasa akan lebih aman jika mengikuti Jensen. Meskipun Cheryl tidak terlalu dekat dengan Jensen, tapi Jensen memberinya kesan tipe pria yang sangat tenang, bahkan jika langit runtuh dia tetap bisa menyelesaikannya. Karena itu, dia juga memilih untuk tinggal di makam. Dengan hati-hati Jensen mendekati peti mati, lalu melihat orang tua di dalam peti mati masih tertidur, dengan kuku keledai hitam yang masih berada di mulutnya. Jensen melihat buku batu di peti mati sejenak. Dia dengan santai mengambil buku batu dan membukanya. Dia menemukan bahwa itu mencatat metode kultivasi dan keterampilan bela diri. Ini adalah metode peningkatan sekte tersembunyi, dan yang dikultivasikan adalah energi sejati. Lepaskan pakaian putihmu, aku ingin menggunakannya untuk menyimpan barang. Jensen tahu jika kitab-kitab batu ini sangat berharga dan langsung menyimpannya. Buku-buku batu dimasukkan ke dalam pakaian putih, untung saja pakaian itu adalah jubah. Jika tidak, maka tidak akan cukup untuk menyimpannya. Makin sedikit buku batu yang ada di peti mati. Tiba-tiba, mata Jensen tertuju pada slip giok. Slip giok itu sangat kuno dan diikat dengan pita emas. Ada 3 kalimat yang terukir di atasnya, yaitu kitab kebijakan atas dan bawah. Kebijakan atas dan bawah juga merupakan buku langka di Huaxia. Penulisnya tidak diketahui, tetapi memiliki tabu yang sama dengan buku-buku Luban, hanya jilid pertama yang bisa dibaca, jilid kedua tidak bisa dibaca. Benda ini, mungkin adalah harta karun. Jensen meraih slip giok, namun saat ini, sebuah lengan tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Mencengangkan. Karena pria tua di peti matilah yang memegang pergelangan tangan Jensen. Hanya terlihat orang tua itu masih berbaring, seperti tertidur nyenyak, tetapi telapak tangannya memeluknya, seolah ingin menghentikannya. Jensen, lihat, dan seperti seseorang meniup cahaya di sudut. Seruan Jasmine terdengar. Mereka semua melihat bayangan meniup lilin, itu terlihat sangat menakutkan. Jensen melotot, dia hanya punya 2 pilihan. 1. Menyerah untuk mengambil slip giok dan pergi dengan buku batu. 2. Memaksa untuk mengambil slip giok. Tapi pilihan kedua sangat berbahaya. Jika orang tua itu bangun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jika makam runtuh, Jensen akan mati. Bagaimanapun, makam ini berada 10 meter di bawah tanah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, jika terkubur dia juga tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Buku kebijakan atas dan bawah sangat berharga. Karena sudah bertemu, maka jangan dilewatkan. Kalau ini adalah jilid kedua dan diambil oleh seseorang dengan niat jahat, maka ini akan menjadi buku Luban juga. Hanya dalam sekejap, Jensen akhirnya membuat keputusannya. Bahkan jika dia tidak menginginkan jilid kedua ini, dia juga akan menghancurkannya untuk melindungi lebih banyak orang. Sihir Daoist,
Teknik pelarian langit. Jensen membentangkan kompas Feng Shui leluhur dan mengubahnya menjadi potongan baju zirah seukuran telapak tangan. Dia menampar tangan dan kaki mayat itu. Setelah menyelesaikan jurus ini, tangan mayat kembali jatuh. Dengan mata dan tangan Jensen yang cepat, dia tiba-tiba memegang slip giok dan langsung mundur. Akan tetapi, bunyi gemerincing tiba-tiba terdengar begitu tangannya terulur dari peti mati. Mayat yang awalnya terbaring ternyata malah sudah duduk dan menatap lurus-lurus ke arah Jensen. Kuku keledai hitam yang semula diletakkan di mulutnya juga sudah terlepas. Sepasang matanya masih terpejam, tapi suasana yang aneh menyebar. Jasmine dan Cheryl menutup mulut mereka dengan ketakutan. Mereka berdua ingin Jensen segera melepaskan slip giok itu dan segera pergi dari sini. Jensen tiba-tiba menggertakkan giginya. Dia harus membawa pergi slip giok ini. Duar. Gelombang aura yang mengerikan tiba-tiba menyembur dari mulut lelaki tua itu. Aura mayat, aura kebencian, gas darah, dan aura kematian saling bercampur di dalamnya. Jensen menyadari dia sama sekali tidak bisa bergerak dan mayat itu pun membuka matanya secara perlahan. Kemudian, tangannya terulur dari dalam peti mati dan mencengkeram leher Jensen. Detik berikutnya, leher Jensen langsung dicekik. Jensen ingin mengeluarkan profound ki miliknya untuk menggerakkan tangan dan kakinya, serta menembakkan api yang. Akan tetapi, dia tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan gaib yang menekannya saat dia sedang tidur. Napasnya makin lama makin terasa berat. Jensen pun berseru meminta bantuan dari Jasmine dan Cheryl. Sesuatu yang aneh terjadi. Jasmine dan Cheryl berlari untuk membantu Jensen melepaskan diri dari cengkeraman kedua lengan itu. Namun, ketika Jensen mengira dia sudah bebas dan memerhatikan dengan saksama, ternyata Jasmine dan Cheryl belum menghampirinya. Kedua tangan mayat itu masih mencekik lehernya. Rasanya sakit sekali. Tubuh Jensen meronta hebat seolah-olah tangan Raja Neraka sedang berusaha mencabut nyawanya. Kali ini, Jasmine dan Cheryl akhirnya datang untuk membantu dan menyelamatkan Jensen. Namun, ketika Jensen hendak melarikan diri, dia tiba-tiba menyadari bahwa lehernya sebenarnya masih dicekik. Jasmine dan Cheryl masih belum membantunya. Penglihatan yang aneh ini terus-menerus berulang. Sensasinya sama persis dengan ketindihan. Kita pikir keluarga kita akan datang untuk membangunkan kita setiap kali kita meronta dan berteriak, tapi mereka tetap tidak kunjung datang seiring berjalannya waktu. Arg! Rasanya sekujur tubuh Jensen seperti terbakar. Darahnya terasa mendidih dan dia berubah menjadi bengis. Tidak hanya itu, dia tiba-tiba tidak merasakan rasa sakit apapun lagi. Tubuhnya terasa baik-baik saja. Sebaliknya, Jensen memiliki hasrat untuk mencabik-cabik semuanya. Darah Raja Mayat berdarahnya terangsang. Duar. Jensen balas mencengkeram kedua tangan mayat itu dan profound ki-nya pun meledak keluar. Jensen berusaha merobek paksa tangan yang mencekik lehernya. Akan tetapi, tenaga mayat itu juga tidak kalah kuat. Rasanya seperti kekuatan orang yang dimodifikasi secara genetik, bahkan lebih kuat lagi daripada itu. Di saat napas Jensen sedang terengah-engah seperti seekor lembu, dia tiba-tiba melihat sebuah benda hitam di atas peti mati. Dia segera menarik satu tangannya dan mengambil benda itu, lalu menghantamkannya ke mayat itu. Bruk! Mayat itu pun membentur peti mati dengan perlahan, gerakannya seperti air pasang yang surut dan tenang kembali. Semua kejadian ini berlalu secepat kilat, tapi rasanya seperti satu abad bagi Jensen. Rasa sakit dan kegentingan situasinya bahkan lebih seperti berjalan berputar-putar di tangan Raja Neraka. Tubuh lelaki tua itu hampir sebanding dengan Raja Mayat berdarah. Satu-satunya hal yang lebih lemah dari Raja Mayat berdarah adalah kurangnya kesadaran dan kecerdasannya. Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya, kesadarannya perlahan-lahan kembali. Dia langsung memanggil Jasmine dan Cheryl untuk melarikan diri. Bagaimanapun juga, dia tidak yakin apakah mayat itu akan sadar lagi atau tidak. Jika benda di tangannya tidak efektif untuk kedua kalinya, riwayatnya mungkin akan tamat di sini. Jensen, kenapa kamu malah melamun? Sudah selesai, belum? Ayo kita pergi kalau sudah. Aneh sekali, tadi aku melihat bayangan dan sekarang tiba-tiba sudah menghilang. Nyala lilin itu juga menjadi makin terang. Jasmine dan Cheryl berjongkok di tanah untuk mengurus buku-buku batu itu. Mereka membungkusnya dengan kain putih, lalu menarik Jensen. Apa yang terjadi?
Jensen merasa ada yang tidak beres. Saat memperhatikan dengan saksama, ternyata mayat itu masih tergeletak dan sama sekali tidak ada perkelahian. Dia sontak bertanya, apa kalian tidak melihatku memanggil kalian barusan? Tidak. Kamu hanya melamun menatap mayat itu setelah mengambil slip giok itu. Jasmine menjawab dengan kening yang berkerut. Raut wajah Jensen nampak suram. Jangan bilang semua itu hanya ilusi. Tidak mungkin. Dia memiliki aura yang begitu kuat sampai-sampai teknik ilusi menara hua dari sekte tersembunyi saja tidak bisa mengelabuinya. Jensen yakin apa yang dia lihat sebelumnya bukanlah ilusi. Tempat ini benar-benar mengerikan. Ayo, kita pergi. Tanpa berbasa-basi lagi, Jensen pun membantu Jasmine dan Cheryl untuk membawa buku batu itu. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua untuk pergi dari lubang itu. Jensen adalah orang terakhir yang berjalan pergi. Dia baru saja naik ke bagian lubang di sebelah atas makam ketika dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa lilin-lilin yang terletak di sudut dinding perlahan-lahan terbakar habis. Cahaya di dalam bagian makam makin meredup dan hawa yang aneh keluar dari peti mati itu. Bulu kuduk Jensen sontak meremang. Dia segera mendorong Jasmine yang berjalan di depannya dan meminta gadis itu untuk memanjat dengan lebih cepat. Dia pun bergegas mengejar karena takut ada yang menarik kakinya kembali ke dalam makam. Untungnya, tidak terjadi apapun selama perjalanan mereka kembali. 10 menit kemudian, mereka berhasil keluar dari lubang dan menghirup udara segar. Rasanya mereka habis selamat dari bahaya besar. Aku tidak akan pernah ke sini lagi selama sisa hidupku. Aku tidak akan menginjakkan kakiku di Menshanyin lagi meski ada harta karun dunia sekalipun. Dunia manusia lebih nyaman. Jasmine berujar dengan ekspresi ketakutan setengah mati. Ayo, bantu aku mengubur lubang makam ini. Jensen meletakkan buku-buku batunya dan mengukir kertas mantra untuk menyegel lubang makam itu dengan bantuan kompas kunonya, lalu mengubur lubang dengan tanah. Sebagai dewa pencuri, Jasmine sangat berpengalaman dalam menghancurkan barang bukti. Dia bahkan menutupi lubang itu dengan tambahan rumput. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi ketika semuanya beres. Karena sudah tidak bisa mengejar jadwal kereta, Jensen pun membawa Jasmine dan Cheryl ke hotel untuk beristirahat. Lelah sekali. Aku tidak bisa berjalan lagi. Aku juga. Kedua wanita cantik itu menyeret langkah mereka dengan susah payah dan duduk di atas tanah sambil terengah-engah. Jensen tahu mereka kelelahan karena energi positif mereka ditekan dan butuh beberapa hari sebelum bisa pulih. Dia akhirnya membawa buku-buku batu di punggungnya sementara masing-masing tangannya menggendong kedua gadis itu. Meski dipisahkan oleh pakaian, Jensen tetap bisa memandang kulit mereka yang sangat kenyal. Wajah Jasmine dan Cheryl sontak memerah. Mereka ingin menolak, tapi mereka sudah terlalu lelah. Pada akhirnya, mereka membiarkan Jensen menggendong mereka. Begitu tiba ke hotel, Jensen pun memesankan kamar untuk mereka, dia langsung mandi dan beristirahat. Sementara Jensen pergi ke kamarnya sendiri dan meletakkan buku-buku batu di lantai. Buku-buku batu itu bernilai sangat tinggi karena mencatat teknik dan jurus seni bela diri kuno. Akan tetapi, mana mungkin mereka bisa membawa buku-buku batu sebanyak ini? Jika orang-orang sekte tersembunyi sampai tahu bahwa dia berhasil mendapatkan catatan-catatan ini, mereka pasti akan mencurinya. Jensen memang tidak takut untuk menghadapi mereka, tapi dia pasti akan kesulitan ke depannya. Jensen berpikir sejenak, lalu akhirnya membuka satu persatu buku-buku batu dan menyalin isinya. Setelah selesai, dia menghancurkan buku-buku itu dengan api yang akan lebih mudah baginya jika dia mengingat semuanya. Sisanya adalah beberapa lembaran giok. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang terlupakan olehnya. Oh ya, benda aneh yang tergantung di peti mati itu. Kenapa bisa begini? Jensen ingat dia sudah mengambil benda itu sebabnya dia bisa melepaskan diri dari cekikan mayat itu. Kenapa malah mendadak lenyap setelah dia keluar? Jangan-jangan benda itu hilang di jalan? Atau memang dia sama sekali tidak pernah mengambilnya? Awalnya Jensen tidak berpikir banyak tentang hal ini, tapi sekarang dia merasa ada yang tidak beres. Dia kembali mencari-cari, tapi tetap saja pada akhirnya dia tidak bisa menemukan benda itu. Tidak. Rasanya seperti ada di dalam tubuhku. Jensen tiba-tiba seperti merasakan sesuatu, sebuah benda hitam di bawah dadanya. Rasanya sangat menakutkan. Entah sejak kapan benda itu memasuki tubuhnya.
Apalagi, Jensen bisa merasakan bahwa benda itu berada di dalam tubuhnya dengan sangat jelas. Setelah dilihat dengan lebih saksama, ternyata benda itu adalah sebuah tongkat. Tebalnya sama dengan 2 jari dan panjangnya selengan. Tunggu, ternyata sedikit berbeda. Benda ini bukan tongkat, tapi pedang yang patah. Pedang ini terlihat sangat sederhana dan tidak canggih. Warnanya benar-benar gelap dan tidak terlihat tajam. Sebaliknya, wujudnya seperti broken sword yang digunakan untuk menekan kejahatan. Jangan-jangan ini adalah artefak sihir. Napas Jensen terkesiap kaget. Artefak sihir disebut juga senjata sihir atau semacamnya, contohnya adalah simbol mantra, roda perputaran nasib, bel pengusir setan, dan lain sebagainya. Benda-benda ini tidak hanya dapat mengusir roh jahat dan memperkuat tubuh, tapi terdapat pula kekuatan magis yang tersembunyi di dalamnya. Hanya ada sedikit artefak sihir asli yang beredar di pasaran sehingga jumlahnya bahkan lebih langka daripada barang antik dan bisa dianggap sebagai benda suci. Patung giok berbentuk Buddha yang menjadi barang keramat di kuil-kuil tertentu bahkan bisa dibilang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan artefak sihir yang asli. Kalau Broken Sword ini adalah sebuah artefak sihir, itu berarti aku memperoleh sebuah harta karun. Tapi kenapa benda ini tiba-tiba ada di dalam tubuhku? Jangan-jangan karena darah Raja Mayat berdarah. Jensen menebak-nebak. Broken Sword ini awalnya digunakan untuk menahan mayat kuno itu. Setelah Jensen merebutnya, sepertinya benda itu bisa merasakan darah Raja Mayat berdarah yang mengalir dalam tubuh Jensen sehingga ikut masuk ke dalam tubuhnya. Kira-kira seperti itulah dugaan Jensen. Kalau bisa masuk, apa bisa keluar? Jensen ragu sejenak, lalu memusatkan pikirannya seperti saat hendak menggunakan kompas kunonya. Broken Sword berwarna hitam itu pun muncul di telapak tangannya. Kelihatannya biasa-biasa saja, tapi Jensen bisa mendeteksi kekuatan yang besar jika merasakannya dengan cermat. Keluar! Jensen sangat gembira. Artefak sihir ini sangat ajaib. Dia mencoba menggunakan sihir Daoist untuk mengendalikannya, tapi tidak ada apapun yang terjadi. Sepertinya bukan ini metode yang harus dia gunakan. Selanjutnya, Jensen menanamkan Profound Ki. Kali ini berhasil. Profound Ki memang layak menjadi kekuatan paling nis di penjuru langit dan bumi. Kekuatan ini dapat digunakan sebagai energi sejati atau teknik Xuan. Profound Ki Jensen terserap ke dalam Broken Sword dan membuatnya melayang, lalu benda itu mengeluarkan kekuatan energi yang sangat kuat. Setelah menyerap setengah dari Profound Ki milik Jensen, kekuatan energi Broken Sword itu menjadi lebih kuat seolah-olah dia bisa membunuh semua iblis di dunia. Kekuatan energi yang menakutkan sekali. Ini sebuah senjata pengusir setan yang hebat. Jensen tidak berani melepaskan Broken Sword itu karena takut seluruh hotel akan hancur. Dia menangkap Broken Sword itu dan menunggunya untuk kembali tenang. Broken Sword itu mulai bergerak dengan gelisah, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Jensen masih belum berani melepaskannya, jadi dia mengambil lembaran giok dengan tangannya yang lain untuk membaca isinya. Lembaran giok itu terdiri dari 2 jilid dan merupakan sesuatu yang juga sangat menarik perhatian si mayat kuno. Jensen membukanya dan ternyata tulisan kuno yang rumit tertera di situ. Namun, dengan ingatan leluhur yang dia miliki, Jensen tidak merasa kesulitan untuk membacanya. Sebaliknya, dia justru merasa dimudahkan karena ada banyak istilah Taoisme dalam tulisan kuno ini. Buku ini mungkin terlihat seperti buku logika, tapi sebenarnya ada metode kultivasi yang tersembunyi di dalam tulisannya. Tapi ini jilid pertama sedangkan metode kultivasi yang sebenarnya ada di jilid berikutnya. Kultivasi adalah sesuatu yang menentang langit dan tidak boleh ada di muka bumi ini, itu sebabnya buku-buku ini menjadi terlarang. Bahkan meskipun berhasil mendapatkan buku kedua, nyawa yang tidak cukup kuat dan nasib yang tidak cocok justru akan mendatangkan kemalangan dan bukannya keberuntungan. Sepertinya ada alasan tertentu kenapa buku-buku ini terus dianggap terlarang di setiap masa pemerintahan sejak zaman kekaisaran. Jensen perlahan-lahan mengetahui sesuatu setelah membaca lembaran giok itu. Tentu saja metode kultivasi yang dianggap menentang kehendak langit dan penuh dengan kutukan serta lain sebagainya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Sebagian besar informasi yang tertulis di jilid pertama adalah tentang istilah penalaran, tapi ada juga teknik bernama jurus naga mengawasi gunung di situ. Teknik ini setara dengan Ki melihat.
Jensen pun mencoba melatihnya dan prosesnya berjalan dengan sangat lancar karena dia sudah menguasai prinsip dasar Ki melihat. Setelah berhasil, Jensen menyadari bahwa matanya seolah-olah telah terbuka lebar dan dia bisa melihat sekitarnya dengan lebih jelas. Ki melihat juga sebenarnya bisa menimbulkan efek seperti ini, tapi tidak sekuat jurus naga mengawasi gunung. Jurus ini terasa lebih ajaib karena di akhir teknik, katanya pikiran si pengguna akan berkeliaran di dunia tanpa harus menggerakkan tubuhnya. Kesadaran tidak bisa membedakan mana yang berwujud atau tidak dan terikat dengan 3 periode, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam Taoisme, kemampuan semacam ini disebut juga pengetahuan dewa. Dalam Buddhisme, nama kemampuan ini adalah kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi juga ada dalam ingatan leluhur, tapi diperlukan kekuatan yang melebihi tingkat ke-9 dari teknik kaisar manusia untuk bisa membukanya. Ternyata aku secara tidak sadar membuka kesadaran ilahiku barusan. Jensen menghela napas perlahan dan membuka matanya. Ternyata hari sudah menjelang subuh. Kemudian, dia membakar lembaran-lembaran giok itu dengan api yang agar tidak ada informasinya yang tersebar keluar dan memicu pertumpahan darah. Jensen membuka jendela kamarnya dan langsung disambut oleh udara segar. Suasana kota secara bertahap mulai terasa hidup dan terdengar berbagai suara yang menjajakan sarapan. Tidak kusangka akan mendapatkan hal sebaik ini saat sedang menunggu kereta. Aku mendapatkan Broken Sword dan membuka kesadaran ilahiku. Jensen pun mandi dan tepat saat dia baru saja membuka pintu, Jasmine dan Cheryl sudah berjalan masuk sambil membawa roti isi kukus. Mereka berdua juga menguasai prinsip dasar kultivasi, jadi lebih dari setengah tenaga mereka sudah pulih setelah beristirahat semalaman. Jensen, bagaimana kamu bisa menemukan kami? Jasmine bertanya. Bagaimanapun juga, waktu itu Jensen tidak menjawabnya karena sedang terburu-buru di dalam lubang pembobolan. Jensen pun menjelaskan ceritanya secara garis besar. Jasmine dan Cheryl merasa sangat takjub setelah mendengarnya. Huasia ini negeri yang luas, entah takdir atau kebetulan mereka bisa bertemu dengan Jensen. Jensen, apa kamu akan pergi ke sekte Yuhua sekarang? Jasmine bertanya lagi. Aku sedikit mengkhawatirkan Elena, jadi aku mau ke sana dan melihatnya. Kudengar ada rombongan murid dari sekte Yuhua yang pergi ke Gunung Kunlun dan kurasa Kak Elena juga pasti ikut ke sana. Katanya terjadi masalah di gunung itu, ada banyak sekali mayat hidup yang bermunculan. Sinyal di sana tidak bagus, jadi teleponmu tidak akan tersambung. Jasmine berbisik sambil memperhatikan sekeliling. Gunung Kunlun? Jensen mengerutkan keningnya. Jasmine mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan bilang aku yang memberitahumu tentang ini. Ini adalah rahasia sekte tersembunyi. Gunung Kunlun adalah tempat berasalnya urat naga di Huasia. Kudengar di sana ada yang namanya Kunlun Void yang mengarah ke 9 lapisan neraka. Kunlun Void ini akan menjadi tidak stabil setiap 3 tahun dan tahun ini ada di gerbang perunggu sana. Ini semua hanyalah desas-desus yang kudengar. Kalau kamu ingin tahu secara spesifik, kamu harus pergi ke sekte Yuhua. Tapi hati-hati, ya. Kunlun Void adalah salah satu tempat paling misterius di Huasia. Jangan terlalu dekat. Jensen menjadi makin mengkhawatirkan Elena begitu mendengar informasi ini. Mereka pun mengobrol selama beberapa saat lagi sebelum Jasmine dan Cheryl pamit karena mereka mau pergi ke bar Jade yang terletak di Pulau Hong Kong. Sebelum pergi, Jensen memerhatikan Jasmine dengan saksama dan bisa melihat kehidupan bintang jatuhnya. Antara nasib baik dan nasib buruk, Jensen menyadari bahwa kerlip bintang kesialan Jasmine sudah jauh lebih redup. Sepertinya kemarin malam adalah momen di mana bencana menimpa Jasmine. Karena dia bisa melaluinya dengan aman, jadi dia pasti cukup aman untuk sementara waktu. Jensen pun pergi menggunakan kereta api. Jasmine, apakah Jensen itu adalah anggota dari sekte tersembunyi? Cheryl yang pergi bersama dengan Jasmine pun bertanya. Bisa dibilang ya dan juga tidak. Dia itu sangat istimewa, jawab Jasmine sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa? Dia sebenarnya bukan murid sekte tersembunyi, tapi sekte Yuhua sangat menghormatinya dan bahkan menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Tidak hanya itu, istrinya adalah Elena. Kamu pasti pernah mendengar tentangnya, kan? Elena dari sekte Yuhua yang memiliki tubuh Taoisme atau apalah itu? Cheryl mengangguk, ya, aku pernah mendengar tentangnya. Sepertinya Elena cukup terkenal di antara semua murid-murid sekte tersembunyi.
Ternyata suaminya adalah Jensen. Benar, orang berbakat dijodohkan dengan wanita cantik. Bukan, yang benar itu seorang wanita cantik yang dijodohkan dengan pahlawan. Jasmine berkomentar dengan asal, lalu naik ke dalam bus wisata. Perasaan Cheryl terasa campur aduk. Ternyata Jensen memang adalah anggota sekte tersembunyi dan merupakan suami Elena. Pantas saja pria itu selalu tenang dalam melakukan segala sesuatunya karena dia memang hebat. Sekarang, Cheryl bahkan merasa Jensen sangat misterius dan sama sekali tidak mampu membacanya. Di sisi lain, Jensen menaiki kereta dengan gerbang untuk tidur dan menempuh perjalanan selama 24 jam sebelum akhirnya tiba di destinasi pemandangan. Setelah berjalan lama, Jensen akhirnya sampai di sebuah lembah kecil yang terletak di bawah gunung bersalju. Dia dengan cepat memecahkan semua jurus pengendalian menggunakan kartu identitas sekte Yuhua. "Siapa kamu?" Murid yang berjaga gunung pun berteriak dengan dingin. Kewaspadaannya meningkat saat melihat Jensen yang mengenakan pakaian biasa. "Adik seperguruan, dia adalah Jensen Scott, suami Kak Elena." Seorang pemuda yang lebih tua yang ada di samping buru-buru berkata, kemudian berlari menyambut Jensen. "Suami Kak Elena?" Orang luar yang sangat berbakat yang menduduki peringkat pertama dalam ujian sekte terakhir kali itu? Murid itu jelas adalah pendatang baru karena dia hanya pernah mendengar tentang Jensen, tapi belum pernah melihatnya. "Kak Jensen, aku adalah adik seperguruan Kak Elena, namaku Corbin." "Kenapa Kak Jensen datang ke sekte Yuhua?" Pemuda yang lebih tua itu berbicara dengan sangat sopan kepada Jensen. Terlepas dari perhatian yang diberikan oleh sekte Yuhua kepada Jensen, mereka langsung tahu bahwa Jensen bukan orang sembarangan hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah suami Kak Elena. Saat ini, Kak Elena bisa dianggap sebagai bintang yang paling memesona dari cabang Gunung Salju Peri. Selain itu, dia juga merupakan perwakilan dari sekte Yuhua di sini. "Aku ingin bertemu dengan Penatua Rain." Jensen pun menjelaskan dengan singkat. "Silakan ikuti aku." Mereka berdua segera membawa Jensen ke atas gunung, sikap mereka sangat sopan seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan leluhur sendiri. Setelah tiba di puncak gunung, Penatua Rain berjalan menghampiri dari kejauhan dan menyapa dengan sangat sopan. "Jensen, kamu sudah datang." Meski Jensen masih sangat muda dan berasal dari dunia sekuler, Penatua Rain tidak berani meremehkan Jensen sekarang. Alasannya karena api yang milik Jensen serta pil obat yang pemuda itu keluarkan terakhir kali. Efek pil obat itu luar biasa. Penatua Rain sudah bertanya kepada beberapa anggota sekte tersembunyi, tapi tidak ada yang bisa membuatnya. Hal itu sudah menjadi bukti yang cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya Jensen. "Penatua Rain, di mana Elena?" tanya Jensen. "Elena mendapat misi dari pemimpin sekte Yuhua dan pergi ke Istana Awan di Gunung Kunlun." "Ada apa?" tanya Penatua Rain penasaran. Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Sebenarnya, dia merasa sedikit khawatir karena curiga Elena sedang hamil. Ketika Penatua Rain melihat ekspresi Jensen, dia kembali berkata, setiap murid yang bergabung ke dalam sekte Yuhua harus ambil bagian dalam misi setidaknya 1 kali. Elena juga tidak masalah dengan hal ini. Kali ini, kudengar ada banyak mayat hidup yang muncul di gerbang perunggu. Misi sekte adalah menghentikan mayat hidup sampai gerbang perunggu ditutup dan mencegah mayat-mayat hidup itu keluar dari Gunung Kunlun. Begini. "Aku khawatir pada Elena karena aku curiga dia sedang hamil." Jensen berujar dengan terus terang. Penatua Rain tersentak kaget, "Elena hamil?" Dia tampak seperti sedikit bersemangat. Jensen langsung tertawa, "Aku hanya menebak. Cara terbaik adalah dengan menemukan Elena. Dia sudah pergi untuk waktu yang cukup lama dan dengan temperamennya, dia pasti tidak akan kembali sampai gerbang perunggu ditutup." Penatua Rain mengerutkan keningnya dan merenung, "Kalau kamu punya waktu, bagaimana kalau kamu menemuinya di Gunung Kunlun?" Gunung Kunlun dan gerbang perunggu adalah rahasia sekte tersembunyi dan tidak seharusnya diberitahu kepada pihak luar. Tapi Penatua Rain tidak ingin menyembunyikan apapun karena Jensen adalah suami Elena. "Baiklah." Jensen sangat ingin menemukan Elena atau dia tidak akan merasa tenang. "Biar Preston saja yang membawamu ke sana. Dia melewatkan misi ini karena sebelumnya terluka." Penatua Rain berkata dan meminta seseorang untuk mengabari Preston. Tidak lama kemudian, Preston berlari mendekat. Setelah Penatua Rain memberitahunya, dia segera menyetujuinya. Sebenarnya, Preston terluka karena melawan kuil Tao Chang Seng.
Kalau saat itu Jensen tidak turun tangan, dia pasti akan terluka makin berat. Jensen. Preston menyapa dengan hormat. Sebelum semuanya terlambat, ayo pergi sekarang. Jensen mengangguk, lalu berjalan pergi. Preston segera mengikutinya. Mereka berdua meninggalkan Gunung Salju Peri dan pergi ke kota untuk naik bus. 2 hari kemudian, mereka akhirnya sampai. Gunung Kunlun adalah gunung keramat pertama di Huaxia dan disebut juga sebagai Gunung 10.000 Leluhur, Bukit Kunlun, maupun Gunung Zamrud. Orang dulu menyebutnya sebagai leluhur Nadi Naga di Huaxia dan merupakan sumber takdir di dunia. Gunung Kunlun memiliki banyak legenda dan rumor yang tak terhitung jumlahnya. Gunung ini juga merupakan tanah tak bertuan misterius yang belum pernah terjamah oleh perkembangan dunia. Di sini terdapat danau yang jernih, sekumpulan burung, serta berbagai macam hewan liar. Cuacanya diselimuti dengan awan dan kabut. Pemandangannya terlihat indah seperti ladang bison, musim semi yang tidak akan pernah beku, dan lain sebagainya. Suhu di sini sangat rendah, tapi Jensen dan Preston tidak masalah mengenakan 2 pakaian tipis karena tubuh mereka kuat. Preston mengenakan jubah antik sedangkan Jensen mengenakan 1 setel pakaian kaos ditambah jaket. Keduanya tidak membawa perlengkapan apapun dan datang dengan tangan kosong. Gunung Kunlun juga disebut Kunlun Void. Yang sebenarnya, Kunlun Void tersembunyi di Gunung Kunlun. Ekspresi Preston terlihat terpesona saat memandang gunung keramat yang megah ini. Dia berasal dari sekte tersembunyi, jadi tentu saja dia secara refleks takut kepada Gunung Kunlun. Jensen meliriknya dan berkata sambil berjalan, kali ini, apa yang terjadi dengan gerbang perunggu itu? Lalu, apa-apaan dengan mayat hidup itu? Preston tersenyum pahit, aku baru saja bergabung, jadi ada banyak rahasia sekte tersembunyi yang tidak ku ketahui. Namun, dia mengubah ucapannya, tapi, katanya kali ini sekte Yuhua pergi ke Istana Langit yang dibangun oleh orang zaman kuno bernama Tianggang. Menurut legenda, pemilik istana itu sudah reinkarnasi. Istana Langit itu misterius sekali, di dalamnya ada gerbang perunggu. Ada banyak istana langit seperti ini di penjuru Gunung Kunlun. Legenda mengatakan bahwa mereka dibangun di dekat Kunlun Void. Jensen mengangguk-angguk kecil saat mendengarnya. Orang-orang zaman kuno memang terobsesi dengan keabadian dan reinkarnasi. Bahkan setelah mereka mati, mereka berharap para dewa akan menyayangi mereka dan membawa mereka ke dunia lain. Meskipun begitu, legenda tetap hanyalah sebuah legenda. Benar tidaknya tidak ada yang tahu. Apa yang ada di dalam gerbang perunggu? Jensen kembali bertanya. Entahlah, tapi tidak ada satupun leluhur yang berani masuk ke sana selama bertahun-tahun ini dan hanya menjadi penjaga di sana. Ada legenda yang mengatakan bahwa gerbang perunggu itu mengarah ke 9 lapisan neraka dan ada juga yang mengatakan bahwa gerbang perunggu mengarah ke dunia lain. 300 tahun yang lalu, seorang leluhur tetua sekte Yuhua melanggar aturan dan menyusup masuk ke gerbang perunggu. Alhasil, dia masih menghilang sampai sekarang. Preston lalu berkata dengan serius, misi kali ini melibatkan murid dari sekte Yuhua pusat dan cabang. Kak Elena tidak ingin mempermalukan penatua Rain, jadi dia mengajukan diri untuk memimpin Jiro dan yang lainnya. Itu memang sangat mungkin terjadi kalau melihat kepribadian Elena. Jensen menyentuh dagunya. Matanya menatap ke depan dan dia sontak mengernyit, sepertinya ada seseorang di sini. Tidak mungkin. Murid-murid sekte Yuhua sudah berangkat sejak beberapa hari yang lalu. Preston juga melihat ke depan dan memang ada jejak-jejak orang yang tertinggal di lereng gunung di depan sana. Ini bukan jejak anggota sekte tersembunyi, tapi orang dari dunia sekuler. Jensen mempercepat lajunya dan tiba di lereng gunung. Ada bekas tenda dan puntung rokok di tanah.